tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, ku tahu kau Tuhan yang menolong dalam sesatku. Namun meskipun kau belum, ku kan tetap menyembahmu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat siang buat kita semua. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan juga pikiran kita. Lagu yang akan dinyanyikan akan mengiringi saat teduh kita untuk kita bisa mempersiapkan diri menyembah Tuhan. Selamat beribadah. Selalu
Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ibadah raya yang kedua ini kita akan bersama-sama memperingati Hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan pada gereja mula-mula, dan kita percaya siang hari ini pun kita akan menikmati lawatan Roh Kudus lebih dan lebih lagi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Siang hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh beliaunya Bapak Pendeta Jimmy Sugiyarto yang hari ini hadir bersama-sama dengan keluarga. Mungkin bisa bangkit berdiri Pak, Ibu dan anak-anak kalau ada bisa berdiri, kita kasih aplaus. Oke. Ya, selamat melayani Pak Jimmy dan keluarga, Tuhan memberkati. Mari saudara berikan salam hangat dalam kasih satu dengan yang lain, sambil kita persiapkan hati kita untuk boleh memasuki dalam ibadah yang sangat luar biasa saat siang hari ini. Firman Tuhan berkata, bersorak-soralah bagi Tuhan hai segenap bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Mari bersama kita akan bangkit berdiri. Kita akan satukan hati di dalam doa, menyerahkan sepenuhnya ibadah kami saat siang hari ini. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang setia dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa, dan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Yang di bawah, shalom. Yang di atas, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Saya mau mengucapkan selamat hari Pentakosta buat kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sama-sama. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
harapan. Kami ada saat ini Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami mau menyembah-Mu Yesus, Engkau sangat baik, terlebih lagi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini hati kami Tuhan, ini penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Saja jemaat untuk bangkit berdiri, kita mau katakan, aku Yes. Yes. Saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, sekali lagi katakan, teramat baik. aku yes. Terima kasih Tuhan, Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Kami hidup hari ini. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Makasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagiku, bagiku, Engkau baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah naik ke surga, Engkau telah menyediakan tempat bagi kami, tapi Engkau tetap peduli kepada kami Tuhan. Engkau berikan penolong bagi kami, Engkau berikan Roh Kudus yang ada di hati kami Tuhan. Biarlah kiranya kami selalu mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan akan turun tangan. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kami serahkan ibadah kami hanya dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan,
Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Yang mau memuji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sama-sama katakan akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, aku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Haleluya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ku kan berjalan bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Katakan sama-sama Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, na 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 Curah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Masih semangat memuji Tuhan? Senggol kanan kiri saudara, katakan Yesus baik. Haleluya.
percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Semuanya karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar. Ya Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Sekali lagi katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Musik memuji Tuhan. Yesus, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Saudara, ada satu kata yang kita sebagai orang Kristen pasti sering kali mendengar. Kata itu adalah Immanuel. Artinya apa? Tuhan beserta kita. Saudara, apapun yang terjadi saat ini dalam kehidupan kita, pegang kata itu, imani kata itu. Karena Tuhan selalu beserta kita. Immanuel. datang
yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan Aku bertahan. kami bisa bertahan Tuhan, Kau harapan karena Engkau memberi pengharapan. Kau buktikan Terima kasih Tuhan. kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau menguatkanku Tuhan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bisa bertahan Tuhan, aku bertahan karena Kau Tuhan. Dalam kesesatan Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan sama-sama, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
layak Tuhan. Kami bangga punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun dunia semakin tidak pasti, tapi kami punya Allah yang sungguh pasti. Karena itu kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar Tuhan di tengah tantangan zaman. Sebab Yesus ada selalu beserta kami Tuhan. Hari ini Tuhan, bukakan kami kebenaran firman-Mu, bangkitkan iman dan roh kami Tuhan. Sehingga menghadapi tantangan zaman ini kami tidak gentar. Tapi kami boleh tetap menyadari bahwa ada Allah yang beserta kami. Ada Allah yang menuntun kami. Ada Allah yang memberikan kemenangan pada kami. Kami siap buka hati, berbicaralah, lawat setiap kami Allah Roh Kudus dengan tidak terbatas. Apapun pergumulan kami, apapun kesulitan kami, biarlah siang hari ini menjadi siang pemulihan, siang kemerdekaan, siang lawatan Allah terjadi dalam hidup kami. Kami siap diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari semuanya katakan amin. Berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk. Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh kembali berada di tengah-tengah GIA Kudus. Terima kasih Pak Minggus, hamba-hamba Tuhan, majelis, dan seluruh jemaat yang hari ini memberi kesempatan untuk saya melayani kembali di tempat ini. Apakah ada sukacita siang hari ini? Yang di atas semangat? Yang di belakang sana semangat? Sebelah sini semangat? Yang di depan semangat, semua yang semangat boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini tema khotbah kita adalah tenanglah hai jiwaku. Coba semuanya katakan sama diri masing-masing, tenang. Kenapa harus tenang? Karena hari-hari ini keluarga kita, hidup kita sedang ada di era digital yang membawa manfaat yang baik dalam hidup kita, tapi juga membawa manfaat yang jahat, yang kurang baik. Berapa kali saudara saya terkejut, anak saya yang kecil masih TK, ya, dan karena teman-temannya di TK itu lihat TikTok, lalu keluar kataku bunuh kau. Ini anak TK, ketika di sekolah minggu kita semua kaget, perasaan di gereja nggak pernah diajari seperti itu. Tapi dari mana anak kita bisa seperti itu? Dari TikTok, dari sosmed, dari gadget yang mereka pegang sehari-hari. Itulah bahaya dari era digital. Nah, sekarang kita mau lihat, apa sih pengertian era digital itu? Era digital adalah satu zaman, satu masa di mana kita sekarang berada, yang ditandai di mana teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari hidup kita. Paling gampang contohnya adalah handphone kita. Berapa banyak di tempat ini yang di atas, yang di bawah, siang hari ini ke gereja bawa handphone. Berapa banyak yang tadi ke gereja pakai Grab, pakai Gokar, tadi mungkin pesan makanan pakai GoFood. Semuanya tergantung sama internet. Semuanya tergantung pada digital, saudara. Bahkan lama-lama sekarang kalau saya lihat ya, gerobak-gerobak bakso sudah pakai kris. Nanti mungkin ke depan ngamen pun pakai kris, saudara. Itulah yang terjadi. Nah Pak, kan lebih sederhana. Masalahnya gini saudara, ketika tiba-tiba mungkin elit global atau antikris mematikan internetnya, kita semua kesulitan untuk melakukan apa-apa. Kita mau transfer bank pakai aplikasi bank kita yang ada di mobile banking, harus hidupin lokasi. Padahal kalau hidupin lokasi, andai kata ini dikuasai antikris, mereka akan tahu tepat persis di mana Anda berada, di mana kita berada. Jadi zaman nggak semakin mudah. Berapa waktu ini Bill Gates ke Indonesia, ternyata Indonesia termasuk Thailand kebagian vaksin uji coba vaksin TBC free dari Bill Gates. Padahal di Amerika sendiri vaksin TBC itu belum stabil, masih ada error-errornya. Belum lagi kalau ada chipnya, belum lagi kalau itu dikuasai antikris. Jadi kalau kita lihat yang ada di sekitar kita hari-hari ini, kemajuan zaman di satu sisi kita senang, di satu sisi kita dimudahkan, tapi di lain sisi, kalau boleh jujur takut juga. Anak saya yang SMP kelas 3 berkata, "Pak, kayaknya enak ya hidup di zaman dulu. Nggak ada robot,
Gimana nanti kalau di zaman kita lama-lama semua perusahaan tempat kita bekerja, gereja, semua dikuasai robot. Digantikan robot. Pengkhotbah di Jerman sudah digantikan AI. Kuliah S2 di London sekarang yang ngajar bukan dosen manusia, artificial intelligence. Operasi di China sudah dikendalikan jarak jauh oleh robot. Kalau mau ke Jakarta nggak perlu operasi di Jakarta, orangnya bisa di Kudus, pakai robot dikendalikan jarak jauh. Satu sisi itu memudahkan, tapi satu sisi kalau kita tidak punya pegangan yang pasti di dalam Tuhan, kita akan takut, kita akan kehilangan ketenangan. Nah, apa sih dampak negatif dari era digital? Kita lihat ya secara cepat. Yang pertama, penurunan waktu berkualitas. Kalau kita makan di restoran, kita makan di rumah, mejanya satu meja, semuanya asik dengan handphone masing-masing. Berapa banyak kita serumah sama istri, sama anak, tapi semuanya sibuk sendiri-sendiri. Penurunan waktu berkualitas. Berapa banyak di gereja, saya percaya di GIA Kudus gak ada. Kita beribadah, kita nyembah Tuhan, tapi kita sambil gadgetan. Kita sambil online, kita sambil update status, sehingga kita nggak sungguh-sungguh berkualitas sama Tuhan Yesus. Yang kedua, berkurangnya interaksi langsung. Ya, sekarang ada aplikasi CCTV, Zoom. Ya zaman dulu kalau ada jemaat sakit mungkin masih ketemu, tapi sekarang dosen, mahasiswa dan lain sebagainya, perkuliahan, sekolah, sudah banyak yang nggak ketemu langsung. Bahkan ada itu ya, metaverse yang berkata besok gereja tuh nggak perlu bangunan. Pakai kacamata VR saja, kita serasa di ruang ibadah, tapi sesungguhnya kita di rumah masing-masing. Ada yang hilang, sentuhan sama gembala, keakrapannya di gereja, persaudaraannya hilang. Nggak bisa digantikan oleh AI. Tapi kenyataannya itu terjadi di tengah-tengah kita. Paparan konten negatif. Berapa banyak saudara, anak-anak ya, kita buka aplikasi, ada iklan. Kita buka Play Store, ada iklan. Iklannya apa? Bule, laki-laki sama perempuan, fotonya dijejerin ciuman. Berapa banyak itu seringkali terjadi saudara. Kemudian apa? Ketergantungan teknologi. Kita sekarang kalau lemot, jaringannya lemot sebentar aja, kita sudah bingung Bapak Ibu. Ini kok nggak kekirim-kirim sih? Karena semuanya tergantung sama internet. Jadi begitu internet bermasalah, kita kehilangan damai sejahtera. Apalagi gangguan mental. Orang tuh nggak ada istirahatnya Bapak Ibu. Kalau dulu stasiun TV cuma TVRI. TVRI selesai jam 11 malam, jam 10 selesailah kita istirahat. Sekarang yang namanya Instagram, Facebook, YouTube, 24 jam, TV 24 jam, TV kabel. Tanpa sadar otak kita tuh nggak imbang dengan informasi yang begitu banyak yang tiap hari menjejali pikiran kita. Karena itu susah tidur, depresi, stres, nggak nafsu makan. Kenapa? Terlalu banyak banjir informasinya. Menyempitnya lapangan pekerjaan, semua sudah digantikan robot saudara. Bahkan ada bullying dan juga ujaran kebencian. Ada jemaat kami dulu di Jogja, ya, jadi dia nggak suka sama atasannya, lalu chatting, marah di chat, hati-hati ya Bapak Ibu, masuk penjara. Cuma gara-gara ditegur sama bosnya, nggak terima, ngechat kata-kata yang nggak enak, dilaporin polisi, masuk penjara. Itu semua adalah bahaya dari era digital. Dan kadang kita takut, terus Tuhan di mana? Terus pegangan kita apa? Tapi hari ini berita baiknya kita akan lihat di Mazmur 16 ayat 5-6. Saya nggak kasih di PowerPoint tapi saya akan bacakan, nanti baru ayat 7-9 kita baca. Daud berkata, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku, Tuhan itu yang menyenangkan hatiku. Saudara, ternyata buat Daud itu Tuhan itu begitu penting. Kalau kita dikasih warisan sama orang tua, kita bangga, ini rumah dari mama, ini rumah dari papa, ini pabrik dari orang tua.
Tapi Daud berkata, warisan yang paling berharga dalam hidupku itu adalah Tuhanku. Aku ini milik paling berharga dari Tuhan. Dan Tuhan itu punyaku yang paling berharga. Kalau kita boleh jujur, apa sih yang paling berharga dalam hidup saudara? Mungkin mobil kita, mungkin bisnis kita, mungkin jabatan kita di perusahaan. Tapi kalau kita mau selidiki hati kita, apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi pribadi yang paling berharga, paling kita pegang, paling kita andalkan dalam hidup kita? Karena Yesus bukan jadi yang utama. Pegangan utama kita pabrik. Ketika pabriknya goyah, hidup kita ikut goncang. Karena pegangan utama kita adalah warisan emas. Ketika harga emas gak stabil, kita ikut gak stabil. Karena pegangan kita adalah manusia. Maka ketika manusia berubah, kita ikut kecewa. Tapi berbeda dengan Daud, apapun terjadi, musim apapun berubah dalam hidupnya, Daud stabil. Karena warisannya, miliknya yang paling berharga, pegangannya adalah Tuhan sendiri. Siang hari ini gak salah punya karir, siang hari ini gak salah punya investasi. Tapi pastikan Yesus yang jadi pegangan dalam hidup kita. Ada amin yang di atas? Di bawah ada amin? Mari sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang baru masuk ke ayat utama kita. Mazmur 16 ayat 7, 8, dan 9. Ayat 7 kita baca bersama, 2, 3. Aku memuji Tuhan yang telah menasehati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, tubuhku akan diam dengan tentram. Nah hari ini kita akan lihat satu persatu saudara. Mazmur 16, 7-9 ini merupakan ungkapan syukur Daud. Karena di masa-masa tergelap, di masa-masa paling susah dalam hidupnya, Daud menemukan bahwa Tuhan tetap ada bersama dia. Hari ini mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang sedang di masa-masa tersulit, tergelap dalam keluarga Anda. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, Yesus tetap ada bersamamu. Boleh katakan amin? Saudara, kemarin ada melayani ibadah kedukaan jemaat dari gereja lain dan sebetulnya ini keluarga hamba Tuhan, saudara. Yang meninggal ini adalah mamanya. Tapi mamanya ini bertengkar hebat dengan salah satu anak laki-lakinya dan menantunya. Kenapa? Beda gereja. Jadi keluarga pecah sampai anak dan mantunya akhirnya keluar dari rumah, pindah tempat. Cuma gara-gara mamah dan anak ini beda gereja. Saling menjelekkan, saling mengata-ngatai saudara. Tapi yang luar biasa, di setiap masa kehidupan, setiap musim kehidupan, Tuhan itu tidak tinggal diam, amin. Tuhan bekerja. Jumat yang lalu saya kunjungan ke rumah sakit, ibu ini sebetulnya membaik. Ya, tadinya bengkak-bengkak, isi cairan ya, karena jantungnya menurun tinggal 20%. Tapi hari itu yang luar biasa kita doakan, wah dia semangat memuji Tuhan, dia semangat menyembah Tuhan. Lalu salah satu anaknya, bukan yang dia benci itu, juga hamba Tuhan, dia bertanya, Mama, apakah ada yang masih dibenci? Supaya kalau Mama sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kita sudah beres. Hari itu Tuhan jamah dia, dan dia berkata, mantunya ada di situ. Anak yang selama ini bertengkar dengan dia ada di situ, mereka menangis bersama-sama. Dan ibu ini, tante ini berkata, sudah enggak ada, aku dengan sukacita, aku sudah mengampuni anakku. Dengan sukacita, dengan kelegaan, aku sudah mengampuni menantuku. Ditanya lagi, ada enggak dendam sama suami? Enggak ada, suamiku tuh baik. Dan akhirnya saudara, kemarin Selasa pagi dia meninggal dengan penuh damai sejahtera. Meninggalnya tersenyum. Ketika keadaan kita membingungkan, ketika kita ada di zaman yang tidak menentu ini, ingat baik-baik, Tuhan tetap ada. Amin. Ketika Tuhan ada, apa yang dia berikan? Nasihat.
Ternyata kalau kita dekat sama Tuhan, dia kasih nasihat, dia memberikan bimbingan, dia memberikan perlindungan, dia memberikan ketenangan di saat yang paling sulit dan paling gelap dalam hidup Daud. Kalau hari ini juga saat yang paling sulit dan paling gelap dalam hidup kita, dengarkan sungguh-sungguh. Tuhan juga akan memberi kita tuntunan, Tuhan akan memberi kita bimbingan, Tuhan akan memberi kita penghiburan, dan Tuhan akan memberi kita ketenangan sekalipun di tengah ketidakpastian. Ada amin? Amin. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kalau kita ada di tengah-tengah era digital, ini yang terbaru kan Raja Ampat ya. Banyak yang protes, Pak Prabowo jangan sampai Raja Ampat rusak gara-gara ditambang nikel. Terus hari-hari ini kalau kita lihat televisi, preman berkuasa saudara. Kadang preman lebih berkuasa dari aparat ya. Kalau ketemu aparat, aparatnya yang mari. Ketika kita lihat berita-berita itu secara digital, terkadang kita gimana ya nasib tinggal di Indonesia ini. Gimana ya masa depan perusahaan ini gulung tikar, Seritek tutup, sekian banyak ribuan karyawan di PHK, ekonomi gak menentu, belum lagi Amerika kolaps dan lain sebagainya. Membuat kita tuh rasa-rasanya ada masa depan gak? Di tengah tantangan era digital nih. Tapi mari kita lihat yang pertama, bagaimana kita bisa menghadapinya. Yaitu di tengah kegelapan, di tengah bahaya era digital, tetap dengarkan nasihat Tuhan melalui firman-Nya. Mazmur 16 ayat 7 tadi kita baca bersama-sama. 2, 3. Aku memuji Tuhan. Kenapa dipuji? Karena yang telah menasehati aku. Kenapa sih Daud dikejar-kejar Saul gak takut? Kenapa sih hidupnya banyak mengalami tantangan gak takut? Karena Daud berkata, aku tuh punya Tuhan. Milikku, senjataku, andalanku, backinganku itu Tuhan. Dan di tengah ketidakpastian Tuhan yang jadi andalanku itu menasehati aku. Bayangkan berapa kali dia lolos dikejar Saul. Bayangkan dia bisa kalahkan Goliat. Bayangkan dia banyak mengalami pemberontakan. Tapi dia tetap bertahan. Karena Tuhan jadi penasehat hidupnya. Hari ini pertanyaan saya, siapa yang sering jadi penasehat saudara? Siapa yang sering kita andalkan? Kepandaian kita, kehebatan kita, pengalaman kita. Terkadang ketika kita andalkan semua itu mentok saudara. Dan gak bisa. Tapi hari ini kita diingatkan, andalkan Tuhan. Lalu di bagian keduanya dikatakan, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ternyata ada dua fase. Yang pertama Daud itu dekat sama Tuhan. Dia selalu dengerin nasihat Tuhan. Dia selalu dengerin firman. Ketika Daud terbiasa mendengarkan firman. Di hatinya itu, di hati nuraninya. Itu kebentuk sebuah standar. Oh kalau ngadepi yang gini, ini dosa. Oh kalau menghadapi yang seperti ini benar. Semakin kita dekat sama Tuhan. Semakin kita hidup dalam kebenaran. Hati kita tuh makin peka. Kalau diajak gini, ini salah nih, hatiku gak damai. Orang ini kayaknya jahat ini. Tapi semakin yang kita dengarkan nasihat-nasihat orang yang gak benar, hati kita semakin gak benar. Gak apa-apalah minum, kan cuma sedikit. Cuma merayakan sama teman-teman, gak apa-apa, yang penting gak sampai mabuk. Gak apa-apalah ke klub, udah biasa di perusahaan kan kita merayakan pencapaian. Akhirnya sesuatu yang salah, jadi sepertinya benar. Tapi Daud menjadikan Tuhan penasehat. Sehingga di hatinya kebentuk sistem yang begitu peka. Ketika dia tenang, setiap malam dia berdoa dan merenung. Hatinya mengajari yang tadi itu keliru loh. Yang benar ini. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau yang memenuhi pikiran kita media yang negatif. Yang memenuhi di pikiran kita, saya heran saudara ya. Kadang anak saya tuh lihat TikTok perselingkuhan melulu. Dan herannya makin banyak orang ketangkep selingkuh, nggak makin berkurang, malah makin menjadi. Kenapa? Karena orang berpikir, wih ternyata yang itu juga, berarti kalau aku juga nggak apa-apa dong, temennya banyak. Koruptor ketangkep malah senyum-senyum, kenapa? Temennya banyak. Pola pikirnya sudah duniawi, sudah kebalik. Temennya banyak. Tapi seperti Daud, ketika kita mendengarkan nasihat Tuhan, ketika hati kita
dipenuhi firman. Kita tetap lurus di tengah kegelapan. Kita tetap tegak di tengah ketidakpastian. Hari ini doa saya, Roh Kudus akan menasehati kita dalam kebimbangan Bapak Ibu. Mungkin ada yang masalah keluarga, keuangan, hutang, nggak tahu harus gimana. Tapi siang hari ini saya berdoa, Tuhan menasehati. Tuhan memberi tuntunan, Tuhan memberi keputusan, Tuhan memberi jalan keluar, Tuhan memberi kemenangan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Lalu sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua. Berfokus pada Tuhan dan kebenarannya. Mazmur 16 ayat 8. Mari kita baca. Aku selalu, coba semuanya katakan selalu. Hidup berhadapan dengan Tuhan. Selalu itu kadang-kadang atau setiap hari, setiap saat. Setiap hari. Kalau saudara berkata, saya selalu makan opor. Berarti tiap hari makannya opor. Kalau Daud berkata, aku selalu hidup berhadap-hadapan dengan Tuhan. Berarti fokus matanya selalu ke Tuhan, saudara. Di terjemahan yang TB yang lama dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia lihat Tuhan terus. Saya jadi ingat gini, saudara. Mama saya waktu saya kecil, mama saya tuh di Solo, papa saya di Solo, orang tua saya di Solo, sering ajak saya ke pasar besar, pasar gede Solo. Nah biasanya apa yang saya lakukan supaya nggak tersesat? Saya pegang rok mama saya. Sehingga kemanapun mama saya pergi saya ngikut. Selama berpegang sama roknya, ya misalkan saya pegang roknya, dia di sana saya bisa lihat, oh mama masih di situ. Dia belok kanan, oh mama masih di situ. Tapi ketika saya lepaskan pegangan saya dan mama saya jalan menjauh, mungkin saya kehilangan arah, di mana ya mama saya? Itulah yang Daud lakukan. Daud selalu berhadapan, memfokuskan pandangannya kepada Tuhan. Sehingga dalam setiap musim kehidupan, dalam setiap apa yang terjadi dalam hidupnya, arahnya, kompasnya jalan. Oh, yang benar itu utaranya sana. Yang benar itu Tuhan menunjukkan ke sana. Nah saudara, kalau direnungkan, ada dua kata yang di situ dipakai. Di perjanjian lama kata yang dipakai itu adalah safah. Safah itu artinya seperti kita melihat guru kita sedang menggambar, terus kita tiru di kertas. Misalkan guru kita gambar gajah, oh kupingnya kayak gini, lihat lagi. Oh belalainya kayak gini, oh ekornya kayak gini. Jadi Daud setiap saat dia memastikan, aku nih selaras dengan Tuhan enggak ya? Kalau Tuhan belok kanan, aku belok kanan enggak ya? Kalau Tuhan kudus, aku kudus enggak ya? Setiap saat dia cek and recheck, lihat Tuhan, lihat dirinya. Oh Tuhan kayak gitu, berarti aku harus kayak gitu. Oh Tuhan kayak gini, berarti aku harus kayak gini. Itulah yang membuat Daud tidak goyah di era penuh tantangan dalam kehidupannya. Hari ini saudara yang pertama, biarlah kita terus menerus, biarlah kita selalu memandang Tuhan. Harga-harga ekonomi gak stabil, pandang Tuhan. Tuhan harus ambil atau harus lepas. Tuhan, ini ada tawaran pekerjaan, harus gimana? Tanyalah Tuhan, mintalah tuntunan Tuhan. Mungkin kita bukan orang yang sepeka apa, tapi Tuhan itu murah hati, Dia akan menuntun kita dengan nasihatnya. Amin. Lalu kata yang kedua, kalau di Alkitab Perjanjian Baru, itu yang dipakai adalah kata proriso. Artinya apa? Sejak awal sudah menetapkan fokus, sudah memutuskan arah hidupnya ke Tuhan. Di sini ada sekian ratus orang. Daud itu sudah menetapkan, misalkan saya lihat Pak Minggus. Sekalipun di sini ada banyak bapak ibu adik-adik, saya lihatnya Pak Minggus. Sekalipun di sini ada suara, saya lihatnya Pak Minggus lagi. Sekalipun saya dari sini, lihatnya Pak Minggus. Sekalipun saya ke belakang sana, lihatnya Pak Minggus. Jadi Daud menetapkan dalam dirinya, enggak yang lain. Sejak awal pandanganku, fokus hidupku adalah Tuhan. Nah kebalikan dengan kita saudara. Kadang banyak orang berkata hidup tuh ngalir aja lah. Hari ini kalau belok ya belok. Kalau ditawari dosa ya kalau nggak ada yang lihat ya udahlah lakuin. Kita tidak berketetapan, ada the power, ada kuasa di dalam berketetapan. Aku mau lurus,
Aku mau fokus sama Tuhan. Maka Anda tidak akan goyah. Tapi di era digital ini, Anda akan terombang-ambing. Ketika apa? Ada tawaran gini, oke. Ada aplikasi yang kita bisa lihat, yang porno-porno, oke, nggak apa-apa, asal nggak ketahuan. Hidup kita akan terombang-ambing di era digital. Kalau kita tidak menetapkan fokus kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Kenapa banyak orang jatuh di korupsi, saudara? Karena sejak awal tidak menetapkan, no way. Kalau sedikit, gak usah diterima. Kalau banyak, pikir-pikir, akhirnya jatuh. Tapi kalau orang dari awal, hatinya sudah diset. Enggak. Orang gak bisa mempengaruhi, saudara. Kenapa Daud tidak goyah? Karena dia terus-menerus cross-check dengan Tuhan. Kenapa Daud gak goyah? Karena dia terus-menerus, saudara, menetapkan hatinya. Sekali Tuhan, sekali lurus, aku tetap lurus. Mari siang hari ini, kita dengarkan nasihat Tuhan lewat firman-Nya. Mari siang hari ini, hati kita berketetapan. Nah, musuh terbesar, suatu kali ada hamba Tuhan, dia pakai AI. Dia ketik gini, bagaimana cara iblis menjauhkan orang Kristen hari-hari ini dari Tuhan? Ternyata jawabannya unik, saudara. Bukan dengan dosa, bukan dengan seks, bukan dengan ekonomi, bukan dengan yang lain. Apa jawaban AI? Kalau iblis ingin menghancurkan hidup kita, dia akan membuat kita sibuk dan gak punya waktu buat Tuhan. Iblis akan membuat kita sibuk sehingga gak punya waktu buat pasangan. Iblis akan membuat kita dengan era digital, ada terus YouTube, ada terus ini, ada terus postingan, ada terus TikTok, ada terus film di televisi, sehingga kita tidak lagi punya, ada terus pekerjaan dengan grup WhatsApp, lagi di gereja, ada order masuk. Kita terus sibuk dengan digital, sampai kita menyadari tiba-tiba kita udah jauh dari Tuhan. Tiba-tiba gak ngomong suami istri udah lama, tiba-tiba gak ngomong orang tua anak udah lama, semuanya asik sendiri-sendiri. Itu cara iblis menghancurkan keluarga, pribadi, dan gereja. Semua dibuat sibuk. Saudara, kalau gadget itu kita ikuti, gak ada berhentinya. Baterai mau habis, cas lagi, bisa lagi. Gak ada berhentinya, saudara. Sehingga banyak orang apa? Gak lagi punya waktu teduh sama Tuhan. Gak punya waktu doa bareng sama keluarga. Sebentar ya aku mau nonton. Sebentar ya temanku video call. Sebentar ya ada Zoom meeting. Semuanya sibuk sendiri-sendiri. Tapi hari ini yang kedua, saudara. Bila kita menetapkan hati. Kita yang membatasi diri. Saya punya teman, mungkin dia saklek. Dia karyawan bank loh. Istrinya sekretaris gereja besar. Tapi dua orang ini hebat, saudara. Tiap kali pulang dan masuk rumah, mereka matiin handphone. Kadang dimarahi gembalanya juga. Lalu saya tanya, kenapa sih kalian se-ekstrim itu? Lalu suami istri ini berkata, aku gak ingin rumah tanggaku, hubungan suami istri, orang tua anak, diganggu orang terus. Kalau sudah masuk pintu rumah, itu waktunya bersama keluarga. Itu waktunya untuk bersekutu dengan keluarga. Besok kalau sudah jam kerja lagi, ku balas. Dan sampai hari ini keluarganya harmonis, saudara. Sampai hari ini anak-anaknya jadi anak-anak yang baik. Karena dia menetapkan hati. Hari ini saudara, mari tetapkan hati kita. Fokus kepada Tuhan. Yang terakhir, apa sih hasilnya kalau kita mendengarkan nasihat Tuhan di era digital dan tetap fokus pada kebenarannya? Itu ada di ayat yang ke-9, saudara. Hasil dari mendengarkan nasihat dan fokus pada kebenaran adalah ini. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai dan tubuhku akan diam dengan tentram. Ada sukacita, ada sorak-sorai keyakinan, ada ketentraman, ada damai sejahtera. Seringkali kita kehilangan damai, kenapa? Online terus, gak ada berhentinya. Tangan ini gak bisa berhenti, saudara. YouTube terus, Facebook terus. Tanpa sadar saudara udah mulai terikat. Handphone terus, pegang handphone tuh bagus. Gak salah karena handphone berguna untuk banyak hal. Tapi berapa banyak orang yang naruh handphone 2 menit saja sudah dipegang lagi.
Betul? Dan apa akibatnya? Anda kehilangan sukacita. Lihat berita di Facebook, teman kita meninggal dunia. Lihat berita di Facebook, ada perselingkuhan. Lihat berita gereja pecah. Hal yang negatif penuhi. Dan akhirnya kehilangan sukacita. Kehilangan keyakinan, ekonomi memburuk. Harga emas habis naik turun lagi. Raja Ampat, pemerintah nih satu persatu menteri masuk. Sehingga kita akhirnya hampa. Terus Indonesia ini mau kayak gimana sih? Terus masa depan kita gimana? Kenapa semuanya kayak gini? Itu karena yang kita izinkan memenuhi adalah yang dari dunia terus. Tapi mulai sore hari ini, siang hari ini, penuhi dengan fokus kepada Tuhan. Penuhi dengan nasihat firman. Tetapkan hati kita, boleh dengar berita, tapi yang utama Tuhan. Saya berubah saudara, ya. Teman saya, terkadang hamba Tuhan juga sama, ya. Teman saya berkata, kamu kalau bangun jam 4:30 pagi, gak boleh buka sosmed, gak boleh buka grup gereja. Buka firman dulu, selesai baca. Saya ikut program sama jemaat ya, yang sehari 60 hari menghabiskan perjanjian baru. Kalau itu belum selesai, gak boleh buka yang lain. Jadi begitu melek buka mata, doa dulu, penyembahan, baca firman, selesai berdoa syafaat, baru buka yang lain-lain. Tapi coba Anda balik. Begitu melek buka mata, lihatlah berita pembunuhan, lihatlah krismon, lihatlah berita korupsi, lihatlah berita ini, perang, ini itu. Sepanjang hari, saudara akan tawar hati. Sepanjang hari, kehilangan semangat. Sepanjang hari, kehilangan sukacita. Hari ini, pastikan nasihat Tuhan itu yang mengisi. Hari ini pastikan kita terus memandang Yesus di tengah guncangan dunia. Maka hasilnya adalah sukacita, damai sejahtera, kekuatan, keyakinan di tengah era digital. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Kita datang pada Tuhan. Ini adalah hari kita merayakan Pentakosta. Hari ini saya mau ingatkan, bahkan di tahun 2025, Tuhan tetap eksis. Tuhan tetap hadir di tengah goncangan zaman untuk menguatkan setiap kita. Tuhan tetap eksis untuk menuntun Anda yang sedang bingung. Mungkin ada bapak ibu yang bingung, rumah tangga bertengkar terus. Hutang begitu banyak, mau diselesaikan dari mana, perusahaan kolab. Dan kita berkata, Tuhan ini dari mana dulu menyelesaikannya. Tapi siang hari ini datang pada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada nasihat. Karena di dalam Tuhan ada tuntunan kalau kita fokus. Dan di dalam Tuhan ada sukacita, kelegaan, ketenangan yang sejati. Mari bangkit berdiri. Kita akan pujikan tadi langsung mulai refren ya Pak ya. Oke. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari setiap pribadi datang pada Tuhan. Adakah yang hari-hari ini saudara merasa hidup Anda nggak terkendali? Begitu banyak masalah, begitu banyak pemikiran, begitu banyak informasi yang masuk dan itu membuat Anda ketakutan. Ada orang tua di tempat ini susah tidur. Mungkin saudara perlu obat tidur karena hatimu nggak bisa tenang hari-hari ini. Ada anak-anak muda yang takut masa depan. Pernah suatu kali anak saya SMP berkata, "Papa, kenapa ya aku belum sesukses teman-teman yang lain? Kenapa ya aku belum punya iPhone?" Misal seperti itu. Kenapa? Karena tolak ukur kita dunia. Tapi siang hari ini kita diingatkan, tolak ukur kita itu nasihat Tuhan.
standar kita, contoh kita tuh Tuhan, fokus ke Tuhan, maka kita tidak akan goyang, goncang di tengah zaman. Mari setiap pribadi datang ke hadirat Tuhan. Kalau saudara ingin, mungkin saya nggak sempat satu-satu, tapi saya akan doakan dari depan, taruh tangan di dada. Saya mau berdoa buat saudara, Tuhan yang sedang bimbang, hari ini kau turun tangan. Tuhan yang sedang ketakutan, kehilangan damai sejahtera, susah tidur, kehilangan sukacita. Hari ini Tuhan kau lawat Tuhan, kau jamah Tuhan. Bahkan ada pengusaha-pengusaha, om tante yang mungkin merasa buta gadget. Dulu mungkin usaha saudara nomor 1, tapi sekarang kalah sama yang online-online. Dan Anda ketakutan, bisa bertahan enggak ya? Tapi siang hari ini, dia Tuhan sumber nasihat. Daud dikejar, Daud dikalahkan, Daud berusaha dibunuh oleh Goliat, tapi karena penasehatnya adalah Tuhan, Daud selalu menang. Hari ini jadikan Tuhan penasihat. Mari Tuhan bimbing setiap pribadi Tuhan. Mari Tuhan tuntun anak-anak muda, remaja Tuhan, youth Tuhan, profesional muda, keluarga-keluarga yang sedang krisis. Tuhan tuntun dengan nasihat-Mu Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan yang terombang-ambing, kami mau kembali fokus pada mata iman. Kami mau kembali fokus pada Tuhan. Mari lawat setiap kami Tuhan. Mari berdoa saudara. Saudara yang ingin berbahasa lidah, doa pribadi kepada Tuhan, silakan. Saudara yang mau berdoa bahasa Indonesia, Tuhan lawat Tuhan. Tuhan jamah, tenang saudara. Ketika kita tenang di hadirat Tuhan, hati nurani kita akan dipakai Roh Kudus untuk Dia menuntun hidup kita. Oh Tuhan jamah saat ini, oh Tuhan lawat saat ini, oh Tuhan bimbing saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan saat ini limpahkan damai sejahtera Tuhan. Limpahkan sukacita Tuhan. Limpahkan ketenangan, limpahkan keyakinan Tuhan. Oh yang tidak punya jalan keluar, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita pujikan pujian ini. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bersama-sama Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, Engkau kuatkan aku bertahan, Kau harapan, Kau penasehat dalam kesesatan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Katakan sungguh, Engkau Allah Immanuel. Hamba-Mu berdoa Tuhan, di tengah zaman yang tidak pasti, Kau tetap Tuhan yang pasti dan eksis. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami Tuhan, beri kami keberanian, beri kami teladan-Mu, beri kami kekuatan-Mu. Terus Tuhan, kunci fokus kami kepada-Mu Tuhan. Sehingga di tengah zaman yang penuh kebimbangan, kami tetap punya jalur yang pasti. Kami tetap punya arah yang pasti. Kami tetap punya keyakinan iman yang teguh. Tidak tergoncangkan oleh dunia. Tapi anak-anak Tuhan, kami boleh menggoncang dunia bersama dengan Tuhan. Roh Kudus lawat kami lebih lagi. Firman-Mu selesai diberitakan, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Saat kami pulang di rumah, di sekolah, di tempat kerja, lawat kami Tuhan. Urapi kami, tuntun kami, ajari kami penolong yang sejati. Sehingga kami tetap berkemenangan di tengah tantangan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji nama Tuhan.
Shalom seluruh jemaat GI-Aku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Jimmy Sugiarto dari GBI Yogyakarta pada ibadah raya pertama dan kedua. Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bapak. Diinfokan kepada segenap jemaat GI-Aku, akan diadakan HMN Concert bersama dengan The Daniels pada Sabtu, 28 Juni pukul 6 sore, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Mari datang dan ramaikan konser ini bersama. Pada hari Sabtu, 5 Juli 2025, pukul 11 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Leonardo Caleb Alessandro dengan Saudari Marcena Helen bertempat The Suri Ballroom, Queen City Mall, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Apabila ada keberatan yang sah, harap disampaikan kepada Bapak Pendeta Minggus paling lambat Minggu, 15 Juni. Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 12 dan 26 Juni, jam 10 di ruang Serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Bagi Bapak dan Ibu yang mempunyai anak, serta rindu untuk mengikut sertakan anaknya dalam penyerahan anak di Gereja Isa Al-Masih Kudus, dapat mendaftarkan anaknya pada penyerahan anak yang akan dilaksanakan pada Minggu 15 Juni pada Ibadah Raya 2, jam 10 pagi, di ruang Ibadah Raya lantai 2. Baptisan air periode kedua di tahun 2025 akan dilaksanakan pada hari Rabu, 13 Agustus. Bagi yang ingin dibaptis dapat segera menghubungi Bapak Pendeta Elisa Samuel atau Sekretariat. Informasi selengkapnya bisa dibaca melalui warta cetak. Akan diadakan camping sekolah minggu Camp Yusuf untuk kelas Samaria sampai Filipi pada tanggal 23 sampai 25 Juni, bertempat di Gereja Isa Al-Masih Kudus. Jumat, 13 Juni, jam setengah 5 sore, seksi persekutuan wanita akan mengadakan Women Bible Study dengan pembicara Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Mari datang dan perdalam iman kita kepada Yesus Kristus agar dapat menjadi berkat. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 14 Juni jam 5 pagi di ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga, Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini, atau dapat juga melalui kris yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Al-Masih Kudus, serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Al-Masih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian warta. Puji Tuhan, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang siang ini diberkati Tuhan, silakan lambaikan tangan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Biarlah Tuhan terus kita jadikan sebagai pegangan satu-satunya dalam hidup kita di tengah era digital yang makin sangat berpengaruh sekali dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Baik, siang hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kalau ada, boleh bangkit berdiri, biarlah nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambut saudara. Ada, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas, di balkon. Oke, kalau tidak ada, baik kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai tanggal 8 Juni. Kalau ada, sekali lagi sekian kali saudara bisa berdiri yang berulang tahun dari tanggal 2 sampai 8. Ada? Ya, kalau ada saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan berkati. Dan waktu selanjutnya serahkan kepada Pak Minggus. Teruslah menjadi saksi Kristus dan berdoa berdasarkan firman Tuhan dan Roh Kudus supaya keluarga kita boleh menghadapi bahaya-bahaya negatif di era digital ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk pelayanan hamba-Mu Pendeta Jimmy. Engkau memberkati hamba-Mu ini sebagai pengajar,
juga sebagai gembala di sebuah gereja di Yogyakarta. Berkati keluarganya, anak-anaknya, jadikanlah berkat dan teladan bagi banyak orang. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang berulang tahun. Tuhan berkati, biarlah mereka boleh tambah mengasihi Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati apa yang dikerjakannya, berkati masa depan, kesehatan dan umur yang panjang. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang memberikan persembahan. Melalui persembahan yang dimasukkan dalam kotak kolektor maupun persembahan digital. Berkati tangan-tangan yang sudah memberikan dengan tulus. Mereka memberikan untuk pekerjaan Tuhan, mendukung pelayanan di tempat ini. Kirimkanlah berkat-berkat-Mu, bukakanlah tingkap-tingkap langit untuk anak-anak-Mu yang dengan sukacita memberi. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang dalam keadaan lemah tubuh dan lansia. Kami berdoa Ibu Tanwanio, Ibu Rahel Markati, Ibu Sofi, Ibu Maye, Ibu Tina, Ibu Rakiem, Ibu Sri Harwati, Ibu Sulistiowati, Ibu Oebianio, Ibu Liepnio, Ibu Tika, Ibu Jun, Ibu Linda, Saudara Ferry, Saudara Ian Sebastian Arianto, Bapak Yosia Hendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Supakti, Bapak Anton Widodo, Bapak Wagio, Bapak Bing Cuan, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Holiang, Bapak Agus. Tuhan jamalah anak-anak-Mu ini, sembuhkanlah. Kalau mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit, kuatkanlah iman mereka. Dan para lansia hibur dengan Roh Kudus, sehingga mereka terus melihat kepada Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir, Tuhan berkati dari anak-anak sampai orang dewasa, berkati studinya, pekerjaan tangannya, karirnya, di mana saja jadikanlah mereka berkat. Kami berdoa untuk kota ini, Tuhan beri keamanan, beri stabilitas sosial politik yang baik. Juga negara kami, supaya negara kami boleh menjadi negara yang sungguh-sungguh berusaha para pemimpinnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Kami berdoa supaya Raja Ampat diselamatkan dari bahaya-bahaya kerakusan daripada orang-orang yang mengambil dan mengeruk tanah. Juga kepada wilayah-wilayah yang lainnya kami sungguh memohon supaya Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, dan juga kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau memperjuangkan bagaimana keadilan, kebenaran, dan cinta kasih. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu di mana saja kami berada, seperti kami berdoa supaya bangsa-bangsa di dunia ini juga mencintai perdamaian. Mari kita berdoa bersama-sama doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Setelah engkau meresponi panggilan Allah untuk beribadah, bersekutu dengan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, sekarang lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sendiriku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus,